Sejarah Perang Kamang 116 tahun lalu, lanjutan 2. Salah seorang di antara Lieutenant Belanda, komandan pasukan itu, berseru kepada anggota ronda yang berdiri di muka pintu gardu itu. "Ronda, dimasukkan ye Ishwar sama siapa di sana." Dengan tidak gagap sedikit juga anggota ronda itu menjawab, "Pereng," dimaksud pilihan atau kawan. Anggota ronda yang lain dengan diam-diam dan dengan cara licik ngeluyur dari belakang berlari ke Kampung Baru, menemui Inya Haji Abdul Manan, memberitahukan Balando sudah berada di simpang Tapi. Instruksi selanjutnya yang dijatuhkan pemimpin besar, kalau Belanda menanyakan di mana beliau Haji Abdul Manan berada, katakan di Kampung Baru. Sementara pasukan Belanda berangkat ke Kampung Baru, seorang anggota ronda disuruh ke Kampung Tengah, memberitahukan supaya sedia menanti di tempat persembunyian masing-masing. Setelah seradu musuh berada di Kampung Tengah, tentu kasadonyo berkumpul dalam lingkaran bundar membagi tugas, bunyikan tabuh Kampung Tengah terus menerus. Pada saat bunyi tabuh yang pertama terdengar, pasukan kita secepat kilat dan serentak keluar dari tempat persembunyian, menyerbu musuh yang tidak sedang dalam keadaan panik dan hilang akal. Makin bertambah hilang akal Belanda setelah mendengar bunyi tabuh bertalu-talu gegak kepita seluruh Kamang di hilia dan di Mudiak. Dengan tak henti-hentinya dalam keadaan seperti itu, lakukan perang gerilya. Apit terus, jangan menghantam terus. Apit dan terus dan ganggam, hantam terus. Demikian perintah yang diterima dari komandan besar, dan semua harus dan mesti dilakukan. Atas petunjuk anggota ronda, pasukan musuh berangkat ke Kampung Baru, rumah istri Haji Abdul Manan, di seteling sekeliling. Di setel sekeliling, maksudnya di setel sekeliling rumah kau. Ditanya di mana Haji Abdul Manan berada, beliau menyatakan di Kampung Tengah. Istri Haji Abdul Manan digeledah setiap sudut balik bilik, kolong loteng, pendeknya kata tempat-tempat yang mungkin dipergunakan untuk bersembunyinya di sigi. Haji Abdul Manan tak ketemu atau tak bertemu. Pasukan berangkat ke Kampung Tengah, berkumpul di tengah jalan dalam satu lingkaran menanti pembagian kerja yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan tiba-tiba tabuh di Mudiak kedengaran berdentam, menyahut tabuh yang banyak persis sebagai yang digariskan komandan. Perang berkecamuk terjadi satu lawan satu. Perang memakan darah, kudus meruntuh bahu, pisau balati mengores perut hingga terbosai, ladiang cingkuak memelah kepala, belum lagi makan kaki tukang-tukang silat yang meruntuhkan tulang rusuk. Serdadu terdampak, serdadu tak dapat membalik karena serangan kecepatan anak-anak yang telah disediakan oleh pemuka-pemuka masyarakat. Serdadu tak dapat membalik, bagaimana dapat melakukan senapan? Pejuang mengapik terus, tidak dibiarkan ganggang sedikit dua. Mayat serdadu bergelimpangan, darah memerahi jalan, pakik deraung korban rudus dan lain-lain. Senjata pejuang menghingar,
memecah anak telinga ratib menyebut nama Tuhan, Allahu Akbar, berpandang ke udara dan dari sudut laskar awak. Masih. Waktu hari benderang siang, kalau berdenderang. Waktu ulang kembali, waktu hari benderang siang, terang-terang laras, tak dengar bunyi fluid panjang, seradu penjajah yang tidak berapa orang bersisa mundur ke simpang tapi. Laskar ayat pun mundur pula ke sela-sela batu di Bukit Kapur. Mayat seradu Belanda yang berpedati-pedati tolak jumlahnya diangkut oleh puluhan orang ke Bukit Tinggi. Orang rantai yang datang bersama pala bantuan 2 jam sesudah perang usai. Di pihak Laskar Rakyat gugur 3 orang, termasuk Haji Abdul Manan, kena tembakan jatuh mempergunakan pelor bercampur timah, tembaga emas, perak dan besi. Sabab pelor dari semacam saja tak mempan membunuh Laskar Rakyat. Kalau pelor dibuat dari satu macam alat saja nak bisa menembus Laskar Rakyat. Itulah punya ilmu tenaga dalam atau ilmu kebatinan pada masa zaman dulunya. Mari kita bacakan Al-Fatihah sekali seorang di hari bersejarah itu sebagai mengheningkan kita untuk pejuang-pejuang Kamang yang telah gugur dalam merintis mengusir penjajah di bumi pesada Indonesia yang tak cinta iko. Sebagai kenang-kenang sekarang telah dibikin sebuah tugu yang telah persis di tempat perang bersosok dengan Belanda tersebut, yaitu di Kampung Tengah, Desa Pekan Senin, Nagari Mudia yang telah diresmikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat waktu itu, Bapak Insinyur Haji Azwar Anas.